Oke, Shalom. Tadi kita barusan baca bersama pembacaan dari kitab suci Parasyat Vaikra dari Vaikra pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 5 ayat 26 kalau di Torah. Kalau di Alkitab itu sampai dengan pasal 6 ayat 7. Dan pembacaan haftorahnya itu dari Yesayahu pasal 43 ayat 21 sampai dengan pasal 44 ayat 23. Untuk tahu pembacaan-pembacaan ini untuk sahabat-sahabat depannya bisa dilihat di chabad.org. Itu bisa di-download juga aplikasinya. Oke, jadi sekarang saya akan bagikan ini penjelasan. Mungkin pertama ini pembukaannya Borsela bisa tolong baca dari Wayikra. Pokoknya setiap kali saya bilang Wayikra itu imamat artinya. Wayikra pasal 4 ayat 22. Lalu Ais mungkin bisa tolong baca dari Wayikra pasal 4 ayat 23. Silakan kalau sudah dapat bisa dinyalakan suaranya lalu dibaca. Borsela dari Wayikra pasal 4 ayat 22. Lalu Ais dari Wayikra pasal 4 ayat 23. Silakan. Imamat pasal 4 ayat 22. Ketika seorang pemuka berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian dan dia melakukan salah satu dari semua perintah Hashem Elohimnya yang seharusnya tidak dia dilakukan dan dia bersalah. Pasal 24, pasal 23, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Oke, Toda. Jadi penjelasannya seperti ini. Persembahan dari tadi kan sudah dibacakan itu dari seorang pemuka gitu kan, atau mungkin pimpinan di sini. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh ditulis pangeran gitu, pokoknya orang-orang tinggi gitu. Jadi persembahan dari seorang pemuka yang berdosa ini dikatakan bahwa ia harus bawa seekor anak kambing jantan. Kita perhatikan baik-baik gitu ya, kambing jantan. Lalu sedangkan kalau orang biasa atau masyarakat sipil gitu yang berdosa, yang dibawa untuk dipersembahkan itu adalah kambing betina. Kita garis bawahi itu dalam otak kita, kambing jantan dan kambing betina. Lalu selanjutnya Kakak Rifka mungkin bisa tolong baca dulu dari Vaikra pasal 4 ayat 27 dan Levana bisa tolong baca dari Vaikra pasal 4 ayat 28. Silahkan kalau sudah dapat langsung dibaca. Vaikra pasal 4 ayat 27. Jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Hashem, sehingga ia bersalah. Imamat pasal 4 ayat 28, atau dosanya yang telah dia lakukan itu disingkapkan kepadanya, maka dia harus membawa persembahannya seekor anak kambing betina yang sempurna atas dosanya yang dia telah berdosa. Oke. Toda. Jadi kenapa bisa berbeda seperti ini aturannya? Misalnya tadi kan seorang pemuka tuh kasihnya misalnya kambing jantan, baru masyarakat sipil kasihnya kambing betina. Untuk kesalahan yang sama pada hal ini. Tapi kalau dilakukan yang tadi saya bilang, kalau dilakukan pemuka itu persembahannya harus seekor anak kambing jantan, sedangkan orang biasa atau masyarakat sipil itu anak kambing betina.
Ini pertanyaan yang merujuk kepada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Nanti akan dijawab kenapa sampai bisa berbeda itu dalam penjelasan selanjutnya. Jadi judul yang pertama, apakah wanita kurang berharga jika dibandingkan dengan laki-laki? Ini kan maksudnya, tadi kan kalau seorang pemuka yang berdosa itu dia persembahkannya kambing jantan. Terus kalau, jadi pemuka kan kita bayangnya levelnya lebih tinggi gitulah. Baru kalau yang masyarakat biasa, itu dia bawanya kambing betina. Atau, iya kambing betina atau perempuan gitu kan. Atau di sini masyarakat sipil kan kesannya kayak lebih rendah gitu. Maksudnya secara kelas sosial gitu. Jadi di sini judul yang pertama Rebitsin bilang, apakah wanita kurang berharga jika dibandingkan dengan laki-laki? Ibn Ezra mengatakan orang biasa itu bawa anak kambing betina karena mereka ada di level yang lebih rendah dari seorang pemuka atau pangeran dalam bahasa Inggris. Lalu kenapa harus laki-laki yang mempresentasikan level yang lebih tinggi dibandingkan wanita? Apakah ini berarti laki-laki itu lebih penting daripada wanita? Ada komentator Torah lainnya mengatakan kalau sebenarnya maksudnya sama sekali bukan seperti itu. Alasannya kenapa wanita tidak harus melakukan beberapa mitzvot yang dilakukan oleh laki-laki, itu karena para wanita itu sebenarnya sudah lebih sejalan dengan Hashem. Jadi tidak perlu lagi melakukan beberapa mitzvot lainnya untuk menjaga mereka tetap lurus di jalannya Hashem. Seperti dulu Kak Elisheva pernah menjelaskan kalau laki-laki kan diciptakan dari tanah, sama dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Sedangkan wanita ini kan diciptakan langsung, bukan dari tanah gitu, diambil dari laki-laki gitu. Jadi itu yang dimaksud. Wanita ini sudah langsung terhubung langsung ke Hashem gitu. Ya wanita tuh ada penjelasan-penjelasan lainnya juga yang mengatakan kalau wanita tuh misalnya mau berdoa itu bisa langsung saja dari dalam hatinya. Laki-laki juga bisa seperti itu. Tapi ya itu penjelasan lain yang lebih panjang sebenarnya. Tapi intinya wanita tuh lebih terhubung dengan Hashem dibandingkan dengan laki-laki. Karena dari konsep awal tadi aja yang laki-laki kan diciptakan dari tanah liat seperti ciptaan lainnya, sedangkan wanita tuh bukan dari tanah. Maksudnya dia diambil dari laki-laki gitu kan. Jadi begitulah. Lebih sejalan dengan Hashem kalau Rebitsin bilang di sini. Selanjutnya ada judul peringkat sosial dalam masyarakat. Budaya Barat menekankan kompetisi untuk selalu menjadi nomor satu. Orang jadi di sini orang-orang tuh membandingkan diri mereka antara satu sama lainnya. Semakin tinggi skor mereka untuk ukuran misalnya semakin kaya dia atau semakin cantik dia atau kelihatan lebih awet muda dibandingkan yang lainnya. Itu biasanya semakin mereka menganggap diri mereka tuh yang paling penting. Kalau dilihat sepintas, maksudnya seperti itu kan, kalau kita lihat kenyataan di masyarakat, ada peringkat-peringkat sosial seperti itu. Misalnya kalau lebih kaya, dia kayak lebih diprioritaskan gitu. Dibandingkan misalnya yang, ya secara ekonomi mungkin kurang mampu begitu. Kalau dilihat sepintas, kelihatannya Torah juga seperti menaruh peringkat-peringkat untuk orang-orang. Seperti konsep yang sudah tertanam dalam pikiran kita yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau lebih kaya dia kayak lebih diprioritaskan dibandingkan yang tidak terlalu kaya gitu. Rebitsin mengatakan kalau sepertinya Torah juga bikin peringkat-peringkat kayak begitu. Misalnya level yang paling tinggi tuh Kohen atau Kohanim. Lalu diikuti dengan Levi atau Leviim. Leviim itu bentuk jamak tambah im saja di belakangnya. Kalau tunggalnya tuh Levi. Kohanim juga kalau tunggal tuh Kohen, kalau tambah im di belakang itu berarti jamak saja. Kalau bahasa Inggris tambah s begitu. Ini grammar sepintas saja. Jadi itu misalnya level paling tinggi Kohanim. Lalu diikuti oleh Leviim. Lalu setelah Leviim itu
bangsa Israel yang masyarakat sipil gitu, maksudnya 12 suku. Dan yang terakhir, tadi kan bangsa Israel yang 12 suku ini, terus kalau turun lagi lebih ke bawah lagi, di sana ada para wanita Yahudi. Wanita Yahudi ini posisinya sedikit di atas dari budak Yahudi. Jadi tadi kan Kohanim, baru Leviim, baru 12 suku, baru 12 suku itu maksudnya para bapak-bapak laki-laki, baru di bawahnya wanita Yahudi perempuan gitu. Baru di bawahnya wanita Yahudi itu budak Yahudi, baru di bawahnya lagi bangsa-bangsa lainnya gitu. Tapi itu konsep dari barat yang membuat kita berpikir kalau yang lebih tinggi itu yang lebih baik. Sekalipun Kohanim itu punya beberapa kehormatan, misalnya contohnya para Kohanim dan Leviim itu mereka tidak bekerja di kebun atau bekerja beternak. Ini yang saya tahu ya. Jadi nanti 12 suku ini kan yang bekerja, misalnya berkebun, lalu beternak, baru hasil kerjanya mereka itu yang kalau kita bikin roti kala kan ada yang dipisahkan sedikit. Nah itu sebenarnya itu karena sekarang saja belum ada bait suci. Nanti kalau ada bait suci itu sebenarnya itu dipersembahkan untuk Leviim dan Kohanim. Karena mereka kan tidak bekerja. Jadi roti itu kan hasil kerjanya kita. Itu yang kita ambil sedikit, kita kasih untuk mereka. Karena mereka tidak kerja. Mereka kerjanya urus bait suci. Begitu juga dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu sebenarnya ada aturannya. Kalau misalnya kita panen buah kita, nanti sepertiganya itu harus dipisahkan. Kalau sekarang kita doakan baru kita buang di sampah atau di tanah. Tapi kalau nanti sudah ada bait suci, itu sebenarnya sepertiga yang kita pisahkan itu kita berikan ke Kohanim dan Leviim. Tapi itu penjelasannya ada yang lebih dalam di pelajaran lainnya. Jadi itu tadi, sekalipun Kohanim ini punya beberapa kehormatan, tapi ini bukan berarti mereka lebih baik dari orang-orang Yahudi yang masyarakat biasa atau 12 suku. Begitu halnya juga dengan pemuka dan masyarakat sipil yang tadi kita baca di awal. Walaupun, ya, jadi Midrash mengatakan seperti ini. Hashem berbicara, saya memerintahkan surga dan bumi untuk menyaksikan orang Yahudi atau non-Yahudi, laki-laki atau perempuan, tuan atau hamba, semua berdasarkan atas tindakan mereka. Berdasarkan tindakan mereka, kiranya kekudusan bersemayam dalam mereka. Itu dikatakan dalam Midrash Yalkut Shimoni dari Shoftim pasal 4 ayat 42. Shoftim ini kayaknya hakim-hakim. Saya juga lupa, tapi itu kayaknya hakim-hakim. Lalu selanjutnya tuh ada judul tidak membandingkan secara sepihak. Kembali ke topik utama tentang persembahan kambing yang tadi kan antara seorang pemuka dengan masyarakat sipil. Jadi sangat mungkin untuk kita mengerti hukum Torah dengan tidak menaruh nilai di dalam membandingkan kambing jantan dengan kambing betina. Jadi ini sebenarnya perbandingan yang tadi kita pikir ada yang lebih tinggi atau lebih rendah itu cuman pola pikir yang dibentuk dari barat terus akhirnya seluruh dunia jadi pakai pola pikir itu. Kalau dia lebih kaya berarti dia lebih diprioritaskan. Kalau dia lebih cantik misalnya atau pokoknya yang lebih-lebih gitu. Lebih-lebih itu sebenarnya cuman pola pikir saja yang dibentuk terus kita percaya gitu itu. Padahal sebenarnya dalam Torah itu tidak seperti itu. Jadi ini malahan hukum Torah ini justru mengandung rasa sayang atau kasihan untuk gembala kambing atau orang
atau masyarakat sipil atau orang yang kurang mampu tadi. Jadi aturannya untuk sebenarnya ada aturan seperti ini, untuk mengembalakan kambing itu minimal harus ada 1 kambing jantan untuk setiap 20 kambing betina. Nah, sekarang coba kita bayangkan saja, kalau gembala ini yang dia adalah masyarakat sipil kan, maksudnya gembala yang kurang mampu ini, misalnya dia hanya punya 20 betina dan 1 jantan, karena kan dia kurang mampu. Jadi dia terbatas juga punya ternaknya tuh. Baru dia harus memberikan persembahan kambing jantan. Bayangkan aja dia cuma punya 1 jantan, 20 betina karena dia kurang mampu. Itu saja yang dia punya. Bayangkan aja kalau Torah ini mengharuskan kalau orang-orang yang kurang mampu ini harus mempersembahkan kambing jantan juga, sama kayak pemuka. Maksudnya orang pangeran gitu. Kalau misalnya harus dipersembahkan kambing jantan juga berarti habis sudah. Misalnya dia harus memberikan atau mempersembahkan kambing jantan untuk kesalahannya, selesai sudah bisnis keluarga itu dalam mengembalakan kambing. Karena kan kambing jantan dia punya cuma satu-satu itu ya, kalau itu yang harus dipersembahkan berarti habis. 20 betina ini mungkin dia bisa hidup beberapa saat, dari situ nanti tidak bisa berkembang biak lagi gitu. Jadi seperti itu. Makanya kenapa Torah menentukan kalau untuk masyarakat sipil atau yang kesannya ini kurang mampu itu ya kasihnya kambing betina. Karena itu tadi aturan awalnya kan, aturan dalam beternak itu harus punya minimal 1 kambing jantan untuk 20 kambing betina. Jadi kalau misalnya masyarakat sipil ini dia punya 1 saja kambing jantan, tapi kan dia punya 20 kambing betina. Jadi kalau misalnya Torah menentukan aturannya untuk masyarakat sipil itu persembahkan, setiap kali dia bersalah dia harus persembahkan kambing yang betina, berarti aman-aman aja, karena dia punya 20, masih ada 19, gitu logikanya. Bisnisnya tetap bisa berjalan terus. Nah, tapi kalau untuk orang yang lebih kaya, tentunya dia punya lebih, kan bayangin aja, kalau lebih kaya ya, pasti dia punya lah banyak kambing jantan gitu, lebih dari 1 lah, logikanya gitu kan. Mungkin 2 atau 3 begitu. Terus kambing betinanya ya tinggal dikalikan aja 20 kali 2 kali 3 gitu. Jadi lebih banyak. Jadi kalau misalnya tadi seorang pemuka, Torah kan menentukan aturannya, seorang pemuka itu dia kasihnya kambing jantan. Karena ada kemungkinan kalau seorang pemuka ini dia mungkin berduit dan beruang. Jadi dia punya banyak ternak, kambing jantannya juga ada banyak. Jadi kalau misalnya ada 3 lah misalnya, diambil 1 ya dia masih punya 2, masih bisa berkembang biak gitu, bisnisnya juga masih bisa berjalan terus. Jadi seperti itu. Sebenarnya jadi kita tidak boleh membandingkan. Jadi sebenarnya Torah menentukan aturan tadi untuk seorang pemimpin atau pemuka atau pangeran itu harus persembahkannya. Jadi kan seorang pemuka dia harus mempersembahkan kambing jantan ya karena itu alasannya dia kemungkinannya dia punya banyak kambing jantan. Jadi kalau misalnya diambil 1 untuk dipersembahkan untuk kesalahan yang dilakukan, dia masih punya yang lain, aman, tenang. Tapi kan kalau dipikir-pikir kasihan untuk yang kurang mampu atau masyarakat sipil ini. Kalau dia disuruh persembahkan sama, misalnya semua dipukul rata, dia harus persembahkan kambing jantan juga, sudah selesai bisnisnya. Seperti itu. Makanya sebenarnya di sini Rebbitzin mengatakan justru Torah ini dia aturan-aturan yang diberikan ini menunjukkan belas kasihan atau kasih sayang kepada yang kurang mampu atau masyarakat sipil. Lalu, selanjutnya ada judul, tidak ada pertanyaan tentang siapa yang lebih penting. Jadi kita semua ada di dunia ini untuk melakukan satu misi. Dan kinerja kita dalam melakukan misi itulah yang menentukan seberapa hebatnya kita.
bukannya dengan membanding-bandingkan peringkat hierarki seperti penjelasan sebelumnya, apalagi perbandingan secara sosial atau kaya atau miskin seperti itu. Tujuan dari adanya hierarki itu untuk memastikan kehidupan bermasyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya kayak saya lupa itu di beberapa parasa sebelumnya atau parasa yang akan datang, pokoknya ada cerita seperti ini. Yang nanti Moshe menentukan pembagian-pembagian gitu kan, misalnya untuk 5 orang ada satu pemimpinnya, terus nanti untuk 10 orang ada satu pemimpin, terus untuk 50 orang, untuk 100 orang gitu, nanti ada pemimpinnya. Jadi itu sebenarnya, supaya lebih teratur, bukan untuk dibanding-bandingkan siapa lebih penting. Jadi kalau misalnya 5 orang ini ada masalah, dia ngomongnya ke yang pemimpin dari 5 orang dulu, nanti kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, baru ke yang atasnya lagi, ke atasnya lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tujuan dari adanya hierarki, itu yang tadi dinamakan hierarki gitu. Tujuan dari adanya hierarki ini untuk memastikan kehidupan bermasyarakat itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hubungannya dengan nilai masing-masing individu. Jadi misalnya pemimpin dari 1.000 orang, itu bukan berarti dia tuh lebih baik dari pemimpin dari 5 orang. Atau bahkan bukan berarti dia tuh lebih baik dari orang yang tidak memimpin. Itu yang Robertson bilang di sini, itu tidak ada hubungannya dengan nilai masing-masing individu, nilai perorangan sama sekali tidak ada hubungannya. Itu cuma konsep yang sudah tertanam di pikiran kita untuk membanding-bandingkan kalau misalnya dia memimpin lebih banyak orang berarti dia lebih baik. Kalau dia memimpinnya lebih kurang berarti mungkin dia kurang baik gitu, makanya dia seperti itu. Atau makanya dia tidak memimpin karena dia kurang baik, yang memimpin 1.000 orang boleh lebih baik. Nah, itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Bahkan kita juga sebenarnya harus saling bekerja sama untuk memenuhi keinginan Hashem. Jika tidak terlalu penting, jadi tidak terlalu penting dalam peringkat sosial. Kita ada di urutan berapa? Karena jika target kita adalah untuk melayani Hashem, semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan itu pertanyaannya itu pertanyaan tentang siapa lebih penting atau lebih berharga itu menjadi tidak relevan lagi. Karena beberapa hari lalu kan saya ada kirim pelajaran dari Rabbi Friedman, saya tidak tahu bacanya gimana, tapi itu dia mengatakan kalau masing-masing kita tuh kan punya misi di dunia ini. Jadi misi itu kan untuk ada tujuannya Hashem. Kita ada di sini tuh pasti ada tujuannya Hashem gitu. Misalnya untuk kita memperbaiki apa. Pokoknya ada satu tujuan. Nah, yang tadi saya mau bilang tuh pertanyaan tentang siapa lebih penting ini jadi lebih tidak relevan lagi. Karena sebenarnya kita masing-masing tuh punya tujuan untuk memenuhi keinginannya Hashem gitu. Misi kita di dunia ini apa. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan siapa lebih baik atau kita bertarung untuk menjadi nomor 1 itu tidak perlu, karena kita sebenarnya harus bekerja sama untuk mencapai misinya Hashem. Tapi ini bukan berarti kita ambil kesempatan ini dan berlaku seenaknya. Seperti misalnya kita datang ke pemimpin kita gitu terus berlaku seenaknya, ini bukan berarti kita jadi seperti itu. Jadi layaknya seorang pemimpin itu harus memimpin, bukannya dia jadi diktator. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada judul Semua Sama di Hadapan Hashem. Dalam perbandingan tentang persembahan yang diberikan seorang pemuka dan masyarakat sipil, Rabbi Hirsch menjelaskan bahwa perbedaan status sosial mereka tuh bukan yang menentukan sejauh mana mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Hashem. Tujuan dari membawa persembahan itu sebenarnya untuk menyenangkan hatinya Hashem.
Dan setiap orang yang melakukan itu harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi, kedua persembahan yang dari pemuka atau pangeran yang tadi kita baca dan masyarakat sipil tadi, itu kedua persembahan ini tuh sama-sama mengikuti prosedur sesuai dengan Torah, yang tadi Torah atur misalnya kan, pokoknya yang tadi Torah atur, yang masyarakat sipil tuh bawa kambing betina, terus yang seorang pemuka tuh dia bawanya kambing jantan. Pokoknya ini mereka sama-sama mengikuti prosedur sesuai dengan Torah. Jadi ketika masyarakat sipil ini memberikan persembahannya, persembahan itu akan ada di altar yang sama dengan yang punya seorang pemuka tadi. Jadi sama halnya dengan setiap mitzvah yang kita lakukan, jika tujuannya untuk Hashem, dengan mengingat konsep ini membuat lebih mudah untuk kita terlepas dari konsep pertaruhan yang dianut oleh budaya barat. Dengan demikian, kita bisa melepaskan diri kita juga dari membandingkan diri kita sebagai wanita dengan para laki-laki. Jadi maksudnya kita tidak perlu lagi membanding-bandingkan, misalnya aja contohnya, kenapa laki-laki harus pakai sit-sit atau tefillin, terus kenapa wanita tidak? Nah, itu yang dibilang sama Rebbitzin di sini. Pokoknya wanita sudah lebih terhubung gitu kan ke Hasya, jadi sebenarnya sudah tidak perlu lagi itu. Karena sebenarnya tefillin itu untuk lebih fokuskan lah para laki-laki. Seperti itu. Jadi kalau sudah jelas, kalau ada pertanyaan boleh silahkan. Dari Aca mungkin, Ais. Kalau tidak ada pertanyaan juga bisa unmute dirinya sendiri baru bilang tidak ada, baru kita akan dengar pelajaran selanjutnya. Silakan. Tidak, Kakak. Tidak. Oke. Sebenarnya jadi sudah sampai situ saja untuk penjelasan dari Rabbi Sankhana Braka. Jadi intinya tuh kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan diri kita dengan laki-laki. Dan yang kedua tuh kita tidak perlu membanding-bandingkan peringkat sosial, siapa lebih kaya, siapa lebih itu. Pokoknya di pikiran kita tuh ingat saja, kita ini punya misi. Di hari kita lahir, itu tuh saya juga lupa siapa Rabbi yang mengatakan, tapi di hari kita lahir itu, Hashem bilang kalau dunia ini tidak lengkap lah atau tidak baik tanpa kita. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan sebenarnya mau dengar penjelasan juga dari Daniel. Jadi kita tunggu sedikit dulu ya. Oke, baik. Kalau bisa dengar, mungkin tambahan sedikit dari saya, dari pengajaran yang saya dapat tentang Parasha Vaikra ini. Jadi Parasha Vaikra ini dijelaskan bahwa ini adalah kitab ketiga dari Torah yang memang kitabnya juga berbeda dari kitab-kitab yang lain. Vaikra juga di sini tidak benar-benar menggambarkan perjalanan dari bangsa Israel seperti kitab-kitab Torah yang lain. Nah, jadi kitab Vaikra ini mengandung fokuskan kepada persembahan-persembahan ke korban-korban, yang dijelaskan juga bahwa Vaikra ini juga mengandung banyak mitzvot dalam Vaikra. Makanya Vaikra ini kenapa ditempatkan di tengah-tengah Humas, berarti ditempatkan di pusat Humas, karena itu kitab ini berisi kunci untuk memahami misi Israel di dalam dunia ini, yaitu untuk menjadi kerajaan para imam dan bangsa yang kudus. Nah, ini juga adalah pertama kalinya dalam sejarah sekelompok orang diberi misi secara kolektif oleh Hashem. Nah, jadi setiap kali kita membaca kitab Vaikra, kita diingatkan tentang misi ini, yaitu misi bangsa Israel datang ke dunia sebagai
kerajaan para imam dan bangsa yang kudus di antara bangsa-bangsa. Nah, juga dijelaskan bahwa korban nanti dibawa oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang Israel ya maaf kalau agak putus-putus karena jaringan sinyalnya agak jelek. Nah, jadi kita lanjut. Jadi ada 5 berkat, yaitu ada korban sajian, korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban rasa bersalah. Nah, jadi di sini bisa memberi pengertian bahwa sebenarnya Hashem tidak membutuhkan pengorbanan yang kita beri. Sebenarnya Hashem tidak butuh pengorbanan. Hashem tidak butuh apa-apa. Kan dia pencipta segalanya dan dia yang memiliki seluruh alam semesta ini. Tapi dalam pengorbanan ini sebenarnya untuk kita, bukan untuk Hashem. Jadi itu adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita bersedia. Kita mau untuk memberikan segala yang kita miliki kepada Hashem. Padahal Hashem tahu bahwa semua yang kita miliki ini Hashem berikan. Hashem yang beri, bukan kita punya. Tapi Hashem mau lihat bagaimana kita punya keinginan hati bahwa apa yang kita punya ini kita bisa persembahkan lagi kembali sesuai dengan kehendak hati kita. Jadi tidak dalam paksaan atau memang betul-betul dari dalam diri kita untuk memberikan pengorbanan ini. Jadi Hashem juga menghargai apa yang kita korbankan. Nah, juga lewat pengorbanan ini bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Hashem. Jadi bagaimana kita merasa dekat dengan Hashem. Nah, akar dari kata Ibraninya adalah korbanto, dari kov, resh, dan vet atau bet, yang kalau berartinya yang artinya itu dekat. Jadi ketika kita memberikan korban, ketika orang Israel memberikan korban, itu bukan bentuk bahwa mereka harus mengorbankan apa yang mereka berikan, tapi itu bentuk dari mereka mendekatkan diri kepada Hashem. Jadi contohnya seperti kalau kita punya teman, kita berikan dia hadiah atau berikan dia ucapan, pasti dengan apa yang kita berikan kepada dia itu membawa kita untuk lebih dekat dengan dia. Jadi ketika kita berikan dia sesuatu, dia menghargai itu, dan dari situlah hubungan itu terjalin atau hubungan itu terbangun. Jadi lewat sesuatu itulah yang membuat kita dekat. Jadi seperti perantara begitu yang membuat kita dekat dengan kita punya teman. Nah, sama seperti kalau kita memberikan korban kepada Hashem, jadi seperti begitu perantara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Hashem. Nah, terus, pengorbanan juga ini adalah ritual religius pada zaman Torah, di mana zaman kita atau zaman dulu bahwa biasa kita melakukan bukan hanya bangsa Israel tapi bangsa lain juga biasa memberikan persembahan kepada dewa-dewa. Manusia pada waktu itu seperti merasa sulit untuk mendekat atau terhubung dengan Tuhan dengan cara yang lain, seperti berdoa atau apa. Tapi dalam waktu itu lewat pengorbanan ini adalah cara yang dianggap efektif atau ya satu-satunya cara untuk membuat mereka terhubung dengan Tuhan atau terhubung dengan apa dewa yang mereka sembah, sama seperti bangsa Israel lewat pengorbanan atau lewat korban yang mereka berikan, itu juga buat mereka dekat dengan Hashem. Nah, salah satu yang harus kita hindari atau bahaya yang harus diwaspadai adalah bahwa jangan kita hanya fokus pada hubungan kita dengan Tuhan saja. Memang itu yang utama, bahwa dijelaskan sini bahwa memang kita punya hubungan dengan Tuhan harus kuat dan itu yang utama. Tapi bukan alasan bahwa kita menghubungkan diri kita dengan Tuhan secara dekat dan kita mengabaikan orang lain. Jangan sampai seperti sini Rabi jelaskan bahwa jangan sampai dengan alasan kita terlalu mendekatkan diri kepada Tuhan atau kita hanya fokus pada Tuhan saja, tapi kita
tidak mementingkan, tidak pusing dengan orang lain. Jangan sampai itu hal yang kita buat untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan, mengubah moral kita, perilaku kita terhadap orang yang lain. Jadi dibilang sini, Rabi bilang bahwa Tuhan tidak bisa disuap atau ditenangkan oleh pengorbanan. Dan kesalahan yang dikoreksi dengan pengorbanan kita tidak bisa dimaafkan kesalahan lainnya. Jadi dibilang bahwa memang korban itu perlu, atau kita mendekatkan diri kepada Tuhan itu perlu, tapi setidaknya kita juga harus bilang bahwa kita mendekatkan diri kepada Tuhan karena sesama kita juga diciptakan serupa dengan rupa Hashem. Jadi kita diciptakan sama seperti Hashem. Nah, kita juga harus melihat bahwa orang lain juga itu diciptakan sama seperti kita, yaitu sama diciptakan sama sebagai rupa Hashem. Jadi kita bisa lihat bahwa kita harus melihat, biarpun orang itu mungkin tidak seiman dengan kita atau mungkin bagaimana begitu, tapi bagaimana kita harus tetap menjaga kita punya perilaku moral kepada orang lain, bahwa kita harus melihat bahwa memang ada Hashem di dalam diri orang, karena mereka juga diciptakan serupa dengan Tuhan. Jadi di samping kita mendekatkan diri kita, untuk sekarang pengorbanannya itu lewat doa seperti Saharit, Minha, dan Arvit atau Ma'arif, mendekatkan diri dengan Tuhan lewat cara itu dengan mentaati mitzvot atau perintah-perintah yang Tuhan berikan, Hashem berikan. Kita juga harus menjaga kita punya hubungan dengan orang lain atau dengan saudara kita. Nah, dari situ juga Hashem melihat bahwa kita juga menghargai ciptaan Hashem. Kita juga menghargai rupa atau bentuk yang Hashem kita juga menghargai diri Hashem di dalam orang lain. Nah, mungkin itu sedikit dari penjelasan yang bisa saya jelaskan. Minta maaf kalau memang agak sedikit kurang berkenan, mungkin juga sinyalnya agak jelek. Jadi terima kasih. Shalom. Oke, baik Saudara Ba atas pelajarannya. Sekarang saya akan matikan rekamannya, lalu kita masing-masing bisa aktifkan videonya, mungkin kasih rapi baju atau rambut, karena kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Oke, itu saja. Dah.